Halo kaum intelektual sekalian. Kalau menjelang hari Natal, di Konoha itu selalu viral dengan tagar atau dengan kalimat yang mengatakan, haram hukumnya mengucapkan hari Natal. Haram mengucapkan perayaan hari Natal. Wow, luar biasa. Sekarang tuh udah mulai hari Natal ya, pasti bermunculan tuh nanti ya statement atau kalimat yang mengatakan, haram hukumnya mengucapkan hari Natal. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana kalimat ini bersumber? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana kronologinya? Jadi kalau saya perhatikan ya, konten kreator yang bahas haram mengucapkan ucapan selamat hari Natal itu, ya saya memperhatikan nggak pernah menggali lebih dalam gitu, berdasarkan data, berdasarkan buku dan referensi. Jadi di video ini saya akan bahas gitu, ya dari mana asal muasalnya, kenapa warga Konoha itu mengucapkan haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal. Semenjak kapan? Bagaimana kronologinya? Kemudian kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa haram hukumnya mengucapkan selamat Natal itu, apakah ini ada dalilnya dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha? Kalau misalnya dia mengatakan, oh yang salah itu kan oknumnya, enggak semua umat muslim yang ada di Konoha seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa oknumnya banyak banget? Apakah ini ada di kitab suci atau tidak? Apa yang salah? Apakah oknumnya yang salah, umatnya yang salah, atau kitab sucinya yang salah? Bagaimana kronologi kenapa orang Konoha itu ada statement yang mengatakan bahwa haram mengucapkan selamat hari Natal? Dari mana kronologinya? Kronologinya itu sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an ya, pada saat zaman Orba. Ini menurut data ya, saya akan tampilkan datanya di sini, sumbernya ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngamuk gitu ya, membantah gitu, bantah pakai data ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya, ada referensinya, saya tidak ngarang sendiri. Saya akan tampilkan data di sini ya. Jadi sebenarnya kejadian ini sudah berangsur lama, guys. Sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an ya. Bermula ketika umat muslim dan umat Kristen merayakan hari Natal bareng atau hari Natal bersama. Dari situ tuh mulainya. Nah, pada saat itu MUI mengeluarkan statement yang sangat kontroversial. Ketua MUI itu Buya Hamka. Buya Hamka, dugaannya ya, Buya Hamka mengatakan bahwa mengucapkan hari Natal itu haram. Nah, dari situ tuh mulainya. Dan pada saat Buya Hamka mengeluarkan statement yang sangat kontroversial, yaitu mengucapkan hari Natal itu haram, secara aklamis ya, secara politis, Buya Hamka mengundurkan diri dari ketua MUI, guys. Segitunya, sampai mengundurkan diri. Pada saat itu pemerintahan Pak Soeharto itu sangat-sangat toleransi. Saya salut dengan Pak Soeharto ya. Walaupun Pak Soeharto banyak dosa ya, saya tidak mengatakan Pak Soeharto itu suci ya. Tapi gini guys, kalau masalah toleransi, saya mengacukan jempol pada Pak Soeharto. Bahkan ya kalau saya perhatikan di awal-awal pemerintahan pada Pak Soeharto itu nggak fanatik dalam beragama, bahkan mengucapkan assalamualaikum ya, mengucapkan insya Allah dan sebagainya, itu nggak terlalu disukai oleh Pak Soeharto di awal-awal periode ya. Tapi kalau di akhir periode beliau itu sangat-sangat mohon maaf ya, sangat-sangat rajin dalam beragama gitu ya, rajin ibadah dan sebagainya. Saya nggak tahu ya kenapa ada perubahan yang sangat signifikan ya yang dilakukan oleh Pak Soeharto ya. Namun ya, kalau saya perhatikan itu ya, semenjak pemerintahan daripada Pak Soeharto itu sangat luar biasa gitu, toleransinya sangat luar biasa. Bahkan di pemerintahan Pak Soeharto itu nggak ada yang bernama telolit, nggak ada. Kemudian pakaian ya, hijab juga di zaman itu nggak terlalu semasif sekarang ya. Nggak semasif sekarang ya. Zaman itu ya orang-orang ya seperti orang-orang pada umumnya gitu, seperti yang ada di Eropa gitu. Liberal ya. Kita itu dulu hampir jadi negara liberal atau negara sekuler, guys ya. Bukan liberal ya, tapi sekuler ya. Kita tuh hampir negara sekuler, guys. Karena apa? Karena kita tidak mengurusi atau mencampur yang namanya agama. Nah, anehnya kalau saya perhatikan ya, kalau ada pemerintah atau pemimpin yang seperti Pak Soeharto di awal-awal kepemimpinannya,
sangat sekuler memisahkan agama dengan negara, kita itu sangat maju pesat, guys. Maju luar biasa ya kalau saya perhatikan. Cuman zaman sekarang kan nggak ada yang berani sekarang, presiden itu melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Soeharto. Karena apa? Karena zaman sekarang ini, pemuka agama itu sangat mempengaruhi siapa yang jadi presiden. Dan ini dua hal yang berbeda ya. Kalau saya perhatikan itu ya, zaman dulu kan menentukan presiden itu kan MPR dan DPR ya. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan tuh yang menentukan tuh pemuka agama. Makanya ya Pak Jokowi itu menggandeng Pak Ma'ruf Amin itu karena apa? Karena untuk meraih suara daripada NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi yang menentukan sekarang ini menang atau tidaknya itu pemuka agama. Pak Prabowo apakah yang menentukan pemuka agama? Iya. Banyak tuh pemuka agama yang pro terhadap Pak Prabowo seperti Ustadz Adi Hidayat ya. Kemudian Gus Miftah ya. Sangat pro terhadap Pak Prabowo. Itu berpengaruh, guys. Jadi kalau pemuka agama tidak pro terhadap Pak Prabowo, nggak bakal menang tuh Pak Prabowo. Ya, zamannya sudah berubah ya. Zaman Pak Soeharto nggak seperti itu. Nah, menurut saya ini complicated banget ya. Sangat bermasalah sekali ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan ya, kita kembali ke apakah ucapan selamat hari Natal itu haram atau tidak. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini kan oknumnya yang bermasalah, bukan agamanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada dalilnya? Mana dalilnya? Saya akan menampilkan dalilnya di sini ya. Ada kok dalilnya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa oknumnya yang salah kalau dalilnya ada? Ada tuh dalilnya. Rujukannya ada. Ada beberapa ayat kitab suci yang dijadikan rujukan. Ini ada dalilnya, guys. Tolong dibaca ya. Sumbernya dari sini nih. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada yang mengatakan oknumnya yang bermasalah, oh nggak semua seperti ini, saya tidak mengatakan nggak semua umat muslim seperti itu, tapi yang jadi permasalahan kan ada dalilnya tuh, iya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kono itu salah pilih agama gitu? Menurut kalian gimana? Coba disimpulkan sendiri ya, tidak menyimpulkan sendiri ya. Nah, saya mau nanya sama yang nonton video ini, kalau misalnya ada dalilnya haram mengucapkan ucapan selamat Natal, maka yang salah itu agamanya atau orangnya? Saya cuma nanya ya, saya tidak menyimpulkan ya. Kalau misalnya Anda mengatakan, "Oh, orangnya kok yang salah." Tapi kan ada dalilnya. Kalau misalnya nggak ada dalilnya, terus ada orangnya yang ngarang misalnya nih ya, ngarang bebas misalnya, nggak ada rujukannya misalnya, maka berarti yang salah itu ya orangnya, bukan agamanya kan. Tapi kan ini ada dalilnya, guys. Woi, ada dalilnya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya, karena ini sangat problematik banget ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual, kalau kita tidak mendiskusikan ini seperti gajah dalam ruangan gitu. Kalau kita tidak mendiskusikan, maka ini akan semacam bom waktu. Makanya saya bongkar di sini. Kita diskusi di sini ya, diskusi secara ilmiah ya, bukan menjelek-jelekan agama tertentu. Saya tidak ada urusan ya dengan agama tertentu ya. Dan ini juga hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Disclaimer on ya, hanya terjadi di Konoha. Ada dalilnya, guys. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh penafsirannya itu yang salah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa multitafsir? Kan itu yang jadi permasalahan. Kalau agama itu benar-benar mengajarkan kita kebijaksanaan gitu ya, mengajarkan kita kecerdasan dan sebagainya, ya bikin kita semakin damai, kenapa multitafsir? Jadi kalau multitafsir itu ya seakan-akan ya dugaan saya, agama itu atau kitab suci itu memberikan peluang kita untuk berantem gitu. Ya nggak sih? Kenapa harus multitafsir? Ya berarti ya memberikan peluang kita untuk berantem. Misalnya nih ya, ada nih ya, misalnya nih satu ayat misalnya nih, lalu ditafsirkan oleh 1000 pemuka agama, ada 1000 penafsiran. Kan ini bikin berantem ya kan? Kenapa nggak ada satu penafsiran yang utuh gitu? Misalnya nih, penafsirannya, oh seperti ini nih ya, ada buku panduannya misalnya ya, khusus penafsiran. Oh penafsirannya ini nih nggak bisa diselewengkan ke sini nih ya, harusnya seperti itu. Kalau di agama lain saya nggak menemukan hal seperti itu. Misalnya nih ya, dalam agama Kristen ada penafsiran ganda misalnya, nggak ada tuh. Ya kemudian agama Hindu misalnya ada penafsiran multitafsir, nggak ada tuh. Agama Buddha misalnya nggak ada multitafsir, nggak ada tuh. Agama Konghucu misalnya ada multitafsir, nggak ada tuh. Sehingga mereka damai-damai aja. Kan tidak ada kesempatan untuk berantem gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada multitafsir gitu, misalnya ada ayat multitafsir, ya apakah ini memberikan peluang untuk berantem gitu? Saya mau naik sama yang tuh video nih.
Ya, khusus bagi teman-teman muslim yang ada di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ada dalilnya, guys. Ya, dan dalilnya ini multitafsir gitu. Berarti kalau multitafsir itu ya memberikan peluang gitu. Memberi peluang untuk berantem satu sama lain. Antara pemuka agama A dengan B berantem, antara pemuka B dengan C berantem, antara aliran NU dengan Muhammadiyah berantem, berantem terus gitu. Hanya karena penafsiran-penafsiran. Hanya karena ada rujukan ayat-ayat tertentu. Nah, yang jadi pertanyaan, ya saya tidak memberikan kesimpulan ya, Anda yang memberikan kesimpulan. Kalau misalnya saya bertanya sama yang nonton video, terutama teman-teman muslim ya, kenapa ayat ini memberikan multitafsir? Apakah agama itu sengaja, ayat ini sengaja bikin kita berantem gitu? Ya nggak sih? Ya, menurut kalian gimana? Berarti kalau misalnya nih ya, saya perhatikan ya, umat muslim yang ada di Konoha itu kan ya sering ribut ya masalah penafsiran antara pengajian satu dengan pengajian lainnya, pengajian A dengan pengajian B ribut gitu ya, beda aliran ribut. Apakah ini pengaruh daripada penafsiran-penafsiran gitu, multitafsir? Kalau misalnya mengatakan, oh yang salah itu kan yang menafsirkan, tapi kan kenapa harus multitafsir gitu? Ya seakan-akan memberikan ayat itu memberikan peluang kita untuk berantem gitu ya, untuk ribut satu sama lain. Itu kan yang jadi permasalahan. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ayatnya yang salah atau orang yang menafsirkannya yang salah? Bagaimana menurut Anda? Jadi gini guys ya, kalau kita gali lagi lebih dalam lagi ya, saya mohon maaf ya bagi teman-teman muslim yang nonton videonya, saya tidak bahas satu agama aja ya. Jadi kalau boleh jujur ya, agama Abrahamik itu ya, agama Abraham yang ada di Konoha maksudnya bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Jadi gini, kalau saya perhatikan agama Abrahamik itu ya, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Kalau saya perhatikan itu ada semacam peluang untuk multitafsir ayat-ayat tertentu. Makanya guys ya, dulu waktu saya kecil itu, saya tuh punya teman orang Kristen. Lalu teman saya tuh ngomong seperti ini. Kalau kita terlalu menghafal ayat-ayat di dalam kitab suci, kemudian kita melaksanakan zaman sekarang, kita akan bisa gila, katanya gitu. Dulu waktu saya kecil, saya nggak percaya ini. Karena dulu waktu saya kecil mabuk agama, guys. Mohon maaf ya. Saya tuh mabuk agama dulu. Saya tuh merasa dulu paling suci gitu ya, paling benar gitu. Ya Tuhan saya yang paling jago gitu. Dulu mabuk agama. Karena apa? Karena ya pengaruh lingkungan juga gitu. Saya tidak menyalahkan siapapun di sini, tapi ya karena begitulah saya dibesarkan dari kecil gitu. Nah, saya tidak menyalahkan orang tua saya juga, karena orang tua saya juga dididik seperti itu oleh kakek saya gitu. Saya tidak menyalahkan kakek saya, karena kakek saya juga dididik seperti itu oleh kakeknya atau orang tuanya gitu. Ya dulu saya pernah mabuk agama waktu remaja. Jadi Anda yang nonton video nih, kalau misalnya nih ya mengatakan bahwa saya itu ateis, agnostik, nggak beragama dan sebagainya, saya tidak pernah mengalami gitu. Saya udah nyebur duluan gitu di situ. Saya udah nyebur duluan ya di dalam dunia mabuk agama. Ya dulu saya marah-marah kalau misalnya ada orang yang mengatakan, kitab suci itu kalau dipraktekkan zaman sekarang kita bisa gila. Dulu saya nggak percaya gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini, oh iya juga ya, ada benar juga. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ya mengucapkan selamat hari Natal itu kan konteksnya zaman dulu ya. Itu kan relevansinya zaman dulu. Terus kita praktekkan zaman sekarang ini. Apakah ini semacam kegilaan yang hakiki? Saya tidak menyimpulkan. Anda yang menyimpulkan ya. Karena gini guys, saya menganalogikan bahwa ayat kitab suci itu sama seperti roti. Ada masa kadaluarsanya. Jadi kalau ayat kitab suci ini turun ya di abad ke-7 misalnya, abad pertama, abad kedua, atau abad ketiga dan sebagainya. Itu kan pada saat kondisi saat itu, bukan pada kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini kan sudah berbeda dengan zaman dulu ya. Mohon maaf ya, saya tidak sedang nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Tapi mari kita berpikir rasional gitu ya. Karena negara yang mabuk agama, negara yang berlebihan dalam beragama itu maka tidak akan bisa menjadi negara maju. Saya cuma ini ya, cuma mengajak yang nonton video untuk berpikir gitu. Ayat kitab suci itu seperti roti guys. Ada masa kadaluarsanya. Nggak ada tuh roti misalnya nih ya bisa punya kadaluarsa seumur hidup gitu ya sampai ribuan tahun, nggak ada tuh, nggak ada. Ya, jadi
orang-orang yang berlebihan dalam beragama itu menurut saya itu keracunan ayat-ayat kitab suci. Ya, itu saya perhatikan. Karena ayat kitab suci itu hanya relevan di zaman dulu, bukan di zaman sekarang. Cuman kalau saya mengatakan seperti ini nanti saya akan dikata-katain komunis, PKI, oh kamu agnostik, oh kamu nggak mengerti agama, oh belajar dulu sana, ngaji dulu sana, sok tahu lu. Di Konoha itu seperti itu guys ya. Kalau kita berkomentar itu, maka kita akan dilabeli di awal gitu. Oh, kamu PKI, oh kamu komunis, oh kamu itu pengikut daripada Dr. Rui Hasan, oh kamu pengikut Dajjal, oh kamu pengikut Lucifer misalnya. Enggak guys ya. Kita dikasih otak untuk berpikir kan. Kemudian kalau misalnya ada mengatakan, oh itu kan wahyu, wahyu itu kan berlaku sepanjang masa. Nah, kita gali lagi lebih dalam lagi gitu ya. Jadi saya itu kalau dipancing ya akan penasaran lagi gitu ya, berpikir lagi gitu. Kalau misalnya kita lebih dalam lagi gitu, menggali misalnya. Ketika Nabi menerima wahyu zaman dulu ya, zaman abad pertama, kedua, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, apakah ada orang yang menyaksikan gitu ya? Kalau ketika dia dapat wahyu gitu, misalnya dia ketemu dengan malaikat misalnya, bertemu dengan Tuhan misalnya. Ya, kalau misalnya nih Nabi mengatakan, oh saya bertemu dengan malaikat. Apakah ada orang yang melihat gitu? Apakah ada datanya gitu? Nggak ada kan? Jadi itu kan keyakinan, subjektif kan? Bukan objektif. Ya nggak sih? Cuman kita dididik dari kecil itu untuk tidak berterus terang gitu, tidak jujur gitu, tidak belak-belakan. Jadi di video saya belak-belakan gitu. Ketika Nabi itu menerima wahyu, apakah bisa dikonfirmasi atau tidak? Nggak bisa. Sama seperti ini guys ya, ketika misalnya nih ada Nabi di pengadilan misalnya, lalu dia mengatakan dirinya Nabi ya, terus jaksa atau hakim menanyakan, apakah ada saksinya ketika Anda menerima wahyu? Nggak ada yang mulia. Ya kan gagal kan kalau nggak ada saksinya. Harus ada saksi dong. Ya nggak sih? Kalau misalnya dia mengatakan, oh kita kan perlu yang namanya kebijaksanaan, bla 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 dan segala macam. Itu kan cuman kalimat-kalimat menghibur diri gitu ya untuk membentengi diri gitu dari apa? Dari kritik ya. Jadi kalau boleh jujur seperti itu guys, agama itu kan subjektif bukan objektif. Artinya gini, agama itu kan keyakinan. Kalau gue yakin bahwa wahyu itu turun dari langit ke nabi saya, ya nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya kan, ayat-ayat ini mencampuri urusan negara gitu. Ya seperti zaman sekarang ini misalnya mengucapkan selamat hari Natal itu haram gitu. Ini kan mencampuri urusan negara. Sehingga negara itu bisa tercerai-berai, bisa pecah gitu. Gimana nggak pecah coba mengucapkan selamat hari Natal juga dilarang. Iya kan? Ya nggak sih? Ada waras nggak sih sebenarnya yang nonton video ini? Terutama ya kaum muslim yang ada di Konoha. Jadi kalau Anda pengen kebijaksanaan gitu ya, belajar kebijaksanaan ya menurut saya itu lebih bijaksana berpikir rasional gitu, lebih bijaksana berpikir filosofis gitu. Ya, daripada negara gitu tercerai-berai, ya kenapa kita nggak mengucapkan selamat hari Natal? Ya sok aja kalau misalnya nih nggak diucap juga nggak jadi masalah, tapi kan jangan digembor-gemborkan gitu di media sosial bahwa mengucapkan hari Natal itu sesat, mengucapkan hari Natal itu masuk neraka dan sebagainya ya. Ya bicara surga dan neraka, kita gali lagi lebih dalam lagi gitu ya. Apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Surga itu kan keyakinan. Ya kalau gue yakin bahwa surga itu ada ya nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya kan kita kadang mengatakan bahwa orang lain itu masuk neraka, masuk surga dan sebagainya. Padahal surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa seorang itu masuk neraka, sementara neraka itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Bukan berarti saya nyuruh yang Nazafi untuk tidak beragama atau tidak percaya dengan surga neraka ya. Kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, mana coba datanya. Ya. Dan ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang di situ anti kritik ya. Orang Indonesia itu anti dengan pertanyaan. Ketika menanyakan sesuatu ya, sesuatu hal kita tanyakan, maka mereka akan kejang-kejang kelonjotan bersama. Jadi orang Indonesia itu paling nggak suka ditanya, terutama mengenai agama. Tapi ya
warga Konoha itu sangat suka menjelek-jelekan agama orang lain gitu ya. "Oh, agama ini masuk neraka. Oh, kalian tuh kafir. Oh, kalian masuk neraka. Oh, kalian nggak punya surga." Jadi seakan-akan mereka yang milik surga gitu ya. Kemudian kita nggak masuk surga gitu. Jadi gini guys ya, kalau kita boleh berpikir kritis gitu ya, waras gitu. Emang nggak ada orang yang, pasti masuk surga? Nggak ada. Kalaupun surga itu ada ya, surga itu kan hak prerogatif Tuhan ya. Kalaupun Tuhan itu ada, bukan berarti saya mengatakan Tuhan tidak ada ya. Ya Tuhan tuh nggak mungkin tidak waras. Jadi, kalau boleh jujur itu ya, kenapa di zaman sekarang ini banyak orang membunuh atas dasar nama agama gitu ya, atas dasar nama Tuhan gitu. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Ya dugaan saya ya bisa aja Tuhan itu tidak ada ya kan. Kalau Tuhan itu ada ya, dugaan saya ya, gini guys, kalau saya mengatakan seperti ini ya, mungkin Anda berpikir bahwa saya nggak percaya agama gitu ya, nggak percaya, Tuhan dan lain sebagainya. Ya Tuhan itu kan bisa aja ya, kalau kita berpikir secara rasional itu ya, Tuhan itu kan ya bebas aja gitu kalau misalnya kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada, bebas aja ya. Orang di negara maju banyak kok orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Apakah mereka besoknya langsung membunuh? Enggak kan? Apakah mereka langsung bunuh-bunuhan besoknya? Enggak kan? Justru orang yang beragama sering bunuh-bunuhan. Perang salib itu bunuh-bunuhan tuh guys. Orang yang beragama itu bunuh-bunuhan. Jadi jangan munafik gitu ya. Saya tuh benci banget dengan orang yang munafik. Di Konoha itu ya ada telolit membunuh atas dasar nama agama. Jadi kalau misalnya bicara tentang apakah lu percaya Tuhan atau tidak, emang kalau kita percaya Tuhan itu, bisa gitu ya bikin moral kita lebih baik gitu? Enggak kan? Justru moralnya lebih kacau gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya, saya mengatakan bahwa, ya bisa aja Tuhan itu nggak ada, berpikir bahwa saya nggak percaya Tuhan, "Oh kamu musuh agama." Enggak, kita itu berpikir terlalu pendek gitu ya, terlalu sempit gitu, ya. Kita itu berpikirnya itu terlalu hitam putih gitu, nggak ada warna yang lain. Orang-orang cerdas itu di negara-negara yang maju itu mereka berpikir itu tidak hitam putih, apakah Tuhan itu ada atau tidak, ya pasti ada yang meragukan ya kan, ada warna yang lain gitu, ya nggak sih? Cuman statement seperti ini kan nggak familiar di Konoha ya kalau saya perhatikan, karena kita itu ya rata-rata berpikirnya itu hitam putih. Kalau Tuhan itu ada ya, ya mungkin saja Tuhan itu nggak ada warna yang lain gitu ya, nggak apa-apa kita meragukan Tuhan ya kan, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi kita butuh kaum intelektual yang berpikir secara rasional ya, supaya apa? Supaya negara kita maju. Dan mudah-mudahan semakin hari semakin banyak orang yang berpikir maju ya, terutama kaum intelektual. Jadi masa depan bangsa kita itu ditentukan oleh kaum intelektual. Kalau orang yang mabuk agama jangan diharapkan lagi. Ya mungkin mereka berubah, tapi satu dari ratusan ribu orang guys. Susah ya kalau orang sudah mabuk agama itu susah banget sembuh. Susah banget. Ya, kalau saya mengatakan bahwa agama itu mengandung alkohol ya, di Konoha maksudnya bukan Indonesia ya, berarti saya dimarahin ya. "Oh kamu komunis ya?" Ya kalau boleh jujur ada kok ya alkohol daripada agama itu sendiri, cuman kita nggak mau jujur aja gitu ya. Jadi saya belak-belakan di sini ya, jujur-jujuran gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, apakah mengucapkan selamat Natal itu haram atau tidak? Apakah ini yang salah agamanya atau tidak? Apakah oknum yang salah atau tidak? Kalau misalnya Anda mengatakan, "Oh ini oknum," lalu kenapa ada dalilnya? Itu pertanyaan besar. Dan saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, silakan disimpulkan sendiri. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak, saya nggak mau berpihak ya. Saya pengen Anda yang nonton video untuk berpikir, saya tidak mau menyuapi Anda, karena Anda punya otak. Kalau saya menyuapi Anda ya lama-lama tidak menggunakan otak gitu, ya. Mari gunakan otak kita ya, otak yang logis maksudnya, bukan otak yang, haters gitu ya, membenci gitu, ya. Oke, sekian video, terima kasih sudah menonton kami, saya kaum intelektual, salam rasional.